Saya beri judul memulai penelitian. Mengapa saya katakan memulai penelitian? Buat beberapa orang barangkali bahan ini sudah sangat biasa, sangat lazim, tapi buat beberapa orang belum gitu, sehingga nggak apa-apalah kita ulang di. Karena yang mau saya bicarakan ini adalah dasar-dasar sekali dari penelitian itu. Saya mau bicara dua sistem logika dalam penelitian. Ada logika induktif, ada logika deduktif dalam penelitian. Kemudian saya mau bicara soal apa itu teori, apa itu variabel, dan apa itu hipotesa. Tentu saja Anda bisa lihat bahwa ini banyak sekali berkaitan dengan penelitian yang positivistik, yang banyak bercerita soal prosedur seperti itu. Dari mulai teori ke variabel, hipotesa, dan bagaimana itu dibuktikan. Lalu bagian terakhir, nanti saya akan ngobrol tentang pendekatan penelitian yang selama ini banyak dibicarakan orang, kualitatif dan kuantitatif. Oke, baik. Saya mulai dengan yang pertama. Dua sistem logika dalam penelitian. Ini dia. Kalau kita penelitian, sebenarnya kita sedang menggunakan dua sistem logika. Logika deduktif ada logika. Kalau logika deduktif itu ada teori, dari teori saya melakukan observasi. Itu logika deduktif. Jadi saya melihat bahwa misalnya dari teori saya tahu bahwa penghasilan, atau saya bahasa hipotesa saja saya buat bahwa pendapatan ditentukan oleh pendidikan. Misalnya variabel X-nya adalah pendidikan, variabel Y-nya adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi penghasilan. Itu teori. Lalu saya tulis hipotesa dari situ. Lalu saya lakukan observasi. Itu namanya deduksi, logika deduktif. Tapi ada juga logika induktif. Logika induktifnya artinya saya bicara dulu soal hasil observasi saya, lalu dari hasil observasi itu saya melakukan generalisasi, dan itu akan menghasilkan sebuah teori yang baru. Ini dua sistem logika yang tidak bisa dipisahkan dari kalau kita melakukan penelitian, dan dua-duanya itu berlaku. Hanya nanti kita akan melihat kalau kita meneliti kuantitatif, kalau Anda melakukan survei, maka di sini lebih kuat, deduktifnya lebih kuat. Sedangkan kalau Anda melakukan konstruktivisme, biasanya induktifnya yang lebih kuat. Sekali lagi, kalau kita berbicara soal penelitian kita yang sifatnya lebih positivistik, lebih survei misalnya, penelitian survei misalnya, maka kita di situ melakukan banyak sekali logika deduktif. Mengapa saya katakan logika deduktif? Itu kita membaca buku sana sini, ada kerangka pemikiran, dari kerangka pemikiran kita teruskan ke hipotesa, dari hipotesa itulah kita melakukan observasi. Walaupun nanti kita ke sini lagi. Tetapi kalau kita melakukan mempergunakan paradigma konstruktivis, maka lebih banyak ke observasi. Dari observasi itu baru kita melakukan istilah kualitatifnya itu menemukan pola-pola, dan kemudian lalu kita meneruskannya ke teori. Itu dua sistem logika yang berbeda kalau kita melakukan penelitian.
Selanjutnya, kalau mau saya teruskan ke sini, ini yang tadi nih. Kalau tadi itu 4 ini yang saya kemukakan. 1, 2, 3, 4. Sekarang saya bikin lebih kompleks sedikit. Maka kalau kita hendak melakukan penelitian positivistik, apa yang kita lakukan sebenarnya? Kita membangun kerangka pemikiran, kita membaca buku di tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka itu, dengan proses deduksi, dengan logika deduksi, maka kita menyusun hipotesa. Lalu dari hipotesa itulah kita menyusun instrumen kita. Kita bikin kuesioner, kita bikin skala pengukuran-pengukuran, kita tarik sampel dan segala macam. Itulah kemudian yang kita pakai kalau sudah ada kuesionernya, melakukan observasi. Kalau ada pedoman pertanyaan, kita lakukan. Kalau ada pedoman pengamatan, kita lakukan lewat observasi. Lalu datanya kita olah. Kita lakukan penyederhanaan informasi. Inilah yang kita katakan sebagai proses induktif. Kalau kita melakukan survei, ini lebih banyak. Kalau kita melakukan studi-studi yang lebih konstruktivis, ini lebih kental. Ini dia bagaimana kita melakukan penelitian. Itu lingkaran penelitian yang pasti dilakukan penelitian apapun. Oke. Dan kalau kita melakukan survei, maka ini saya tulis di situ. Anda punya minat tertentu. Siapapun Anda punya minat penelitian tertentu. Lalu gagasan itu Anda baca di berbagai pustaka. Dari berbagai pustaka itulah kemudian Anda membuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran kan apalagi kalau sudah Anda buat dalam bentuk bagan-bagan, hubungan antar variabel, itulah yang namanya hipotesa. Kalau Anda sudah punya hipotesa, Anda punya variabel-variabel, maka variabel-variabel itu Anda tuangkan dalam kuesioner. Semua apa yang ada di kerangka pemikiran itu ada Anda tuangkan ke dalam kuesioner. Skalanya apa? Ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, ada skala kardinal. Itu yang Anda lakukan. Sampelnya kayak apa? Lalu kalau ini sudah tersedia semua, lakukanlah observasi. Jadi ini semuanya basisnya teori. Jadi tidak ada penelitian kuantitatif, tidak ada penelitian positivistik yang tidak ada teori. Bukan muncul dari Anda dapat ilham gitu sambil ngelamun gitu, dapat ilham. Lalu Anda penelitian positif. Enggak, bukan penelitian tuh. Angan-angan itu. Kalau Anda melakukan penelitian dengan survei, maka itu harus berangkat dari teori. Maka itu ada bab 2, kerangka tinjau pustaka dan diakhiri dengan kerangka pemikiran. Itu yang Anda lakukan di sini. Itu dia. Oke, saya tunggu kalau ada komentar dari Anda. Ada pertanyaan tentang 2 gambar ini? Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, tadi terkait dengan kerangka pemikiran soal deduktif dan induktif tadi ya, Pak. Yang deduktif tadi kan dimulai dari sebuah teori atau grand design teori yang besar, kemudian juga dilakukan seperti observasi dan seterusnya. Sedangkan induktif itu tadi mulainya dari generalized empiris ya.
mulai dari observasi dulu terlebih dahulu baru kemudian dikembangkan. Nah, bagi kita misalnya kalau paradigma mungkin di-plottingkan misalnya baiknya seperti apa Pak ketika kita ingin melakukan menyusun kerangka berpikir penelitian itu agar teori dan observasi itu pas gitu, cocok. Apakah yang kedua pertanyaannya ketika misalnya terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan observasi misalnya, atau ketika kan kalau contoh kecil misalnya di induktif, kita mengobservasi ternyata terus kita mengembangkan seterusnya lalu masuk ke teori, kemudian ternyata di perjalanan teori ini kurang pas kira-kira Pak. Dengan menganalisa fenomena yang terjadi tersebut gitu. Itu bagaimana Pak sikap kita dan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Pak Juara. Oke, Sadam. Saya jawab yang terakhir dulu. Kalau Anda melakukan positivistik, nggak mungkin Anda tidak bahwa Anda melihatnya dengan salah bisa. Tetapi kalau Anda berparadigma positivistik, maka Anda sudah memastikan lewat teori-teori yang Anda baca, inilah yang akan saya lihat dan begini caranya. Itu apa ciri utama positivistik. Karena sudah ada kerangka pemikiran yang kuat. Sudah ada kerangka pemikiran yang kuat. Jadi di situ sudah ada Anda baca buku, Anda baca buat kerangka pemikiran, Anda buat instrumen. Bahwa kemudian ternyata yang Anda dapat itu kok begini dangkal ya, kan justru itu kritik konstruktivis terhadap positivistik. Karena memang positivistik akhirnya menjadi tidak bisa, istilah kita 2 minggu lalu itu kan menjadi ada reduksi. Kan reduksionis kan positivistik itu. Ada berbagai fenomena sosial yang tidak bisa diterangkan oleh positivistik. Itu dia. Jadi memang karena itu Anda harus merancang penelitian. Kalau penelitian itu sudah banyak dilakukan, fenomena itu sudah banyak diamatin orang, variabel-variabelnya sudah agak banyak, sudah ada instrumen yang memadai untuk itu, pakailah penelitian yang positivistik. Tapi kalau penelitian itu belum banyak diteliti, fenomena itu belum banyak diteliti orang, jangan pakai positivistik. Karena akan banyak sekali hal-hal yang tidak diduga akan Anda temukan di lapangan. Dibagi pakai konstruktivis. Karena konstruktivis itu menangkap apa yang ada dari bawah. Logikanya adalah logika induktif. Kalau deduktif kan Anda menganggap bahwa semua yang ada di lapangan itu sudah ada teorinya. Misalnya siapa yang mau bikin proses adopsi misalnya. Proses adopsi itu teorinya udah paten tuh, Rogers. Ada di situ observabilitas ini udah ada di situ semua. Anda tinggal mempergunakan, Anda tinggal memanfaatkan teori itu untuk menggali dari teori, Anda menuliskan hipotesa, dari hipotesa kemudian Anda melakukan observasi, lalu ambil kesimpulan. Itu dia lingkarannya karena memang teorinya sudah istilahnya sudah baku. Tapi kalau ada fenomena yang belum begitu Anda mengerti, misalnya kalau ditanya sekarang mengapa orang-orang berusia lebih tua tidak begitu gape mempergunakan gadget, itu belum banyak orang melakukan penelitian itu. Menurut saya jangan lakukan penelitian positivistik dengan hal itu, lebih bagus konstruktivis. Begitu cara berpikirnya untuk melihat dua sistem logika tadi itu. Oke, ada komentar lagi. Gambar tadi itu, gambar Wallace itu sederhana, tetapi maknanya dalam. Itu harus Anda hayati
ketika Anda mau melakukan penelitian. Karena dari situ nanti turun berbagai unsur-unsur penelitian, baik itu Anda mau meneliti pakai konstruktivis maupun pakai positivistik. Berarti, bentar, gue mikir dulu. Ya, silakan. Udah deh. Tidak aman sih. Gue butuh yang mana? Oh, saya pikir mau nanya tadi. Boleh, Pak Juara, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Kurnia. Jika memang sudah banyak yang diteliti, misalkan sasarannya adalah penyuluh sosial masyarakat, memang ini jarang sangat diteliti, Pak. Karena mungkin ini baru, atau mungkin sudah diteliti, tapi sudah zaman lama, Pak. Karena memang ada perbedaan yang dulu dengan yang sekarang. Karena dengan adanya perkembangan teknologi, akan dikaitkan juga dengan pengaruh teknologi kepada penyuluh sosial masyarakat. Nah, ini apakah ya harus yang dipakai untuk yang konstruktivis? Karena memang ini jarang dipakai, Pak, karena atau tetap menggunakan yang positivis karena memang ini hampir berkaitan atau hampir sama dengan penyuluh pertanian karena sebenarnya sih beda pada dasarnya, Pak. Ya. Itu aja, terima kasih, Pak. Ya, jadi makasih Pak Kurnia dengan isu yang Anda, apanya yang mau diteliti kan gitu ya? Apanya yang mau diteliti? Barangkali kalau yang mau diteliti adalah misalnya nih ya, misal saja Anda pakai teori perubahan sikap perubahan sikap, afeksi dan keterampilan orang setelah mengikuti kursus menjahit gitu ya. Misalnya, itu kan sudah banyak dilakukan orang gitu. Pakai saja teori Bloom misalnya. Kan itu udah ada kan teori perubahan perilaku setelah mengikuti pelatihan. Boleh pakai itu. Tapi misalnya kalau ada sesuatu yang tidak Anda pahami, misalnya Anda mau meneliti gimana sih sebenarnya tanggapan orang terhadap bansos, misalnya. Mengapa ada orang yang menerima bansos mengapa ada orang yang menolak bansos, tapi ada orang yang mengejar-ngejar bansos walaupun dia tidak miskin. Nah, itu kan sesuatu yang gimana ya? Kenapa ya? Apa hipotesanya ya? Kan saya belum bisa membayangkan hipotesa untuk penelitian itu. Karena hipotesanya belum saya bayangkan, saya baru bisa barangkali karena variabel gengsi, karena ada variabel adat, ada variabel agama, ada variabel pengaruh tetangga. Kalau saya mesti menduga-duga variabelnya, jangan pakai positivistik, pakailah konstruktivis. Gitu. Kalau variabel-variabelnya sudah bisa saya pastikan, nggak perlu lagi pakai konstruktivis. Kalau variabel-variabelnya sudah artinya kalau ada orang pakai SEM sudah sampai tinggi sekali tingkat kepercayaan bahwa itu dipengaruhi oleh variabel X, variabel E itu dipengaruhi oleh X1, X2, X3, X4 itu sudah diakui orang. Ya sudah Pak, ikut teruskan saja. Hari ini penelitiannya di Cebarekbek, besok ke Bojong-Enyot, besoknya lagi ke entah kemana gitu. Udah paten, sudah jadi variabelnya. Tapi kalau variabelnya belum jelas, penelitian yang positivistik menjadi susah untuk dilakukan. Gitu Pak Kurnia. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak Juara. Silakan SD. Menyambung pertanyaan dari Mas Kurnia. Agak keras sedikit SD, agak kurang kedengaran. Oh iya. Iya, itu lebih baik. Menyambung pertanyaan dari Mas Kurnia tadi mengenai variabel yang belum ada atau kita masih menerawang atau mengawang-awang itu, kira-kira bagaimana Pak caranya menentukan variabel itu ketika kita belum banyak penelitian yang dilakukan, kemudian kita belum punya referensi variabel apa kira-kira yang berpengaruh terhadap suatu penelitian yang akan kita lakukan. Terima kasih. Ya, makasih SD. Jadi itulah gunanya paradigma konstruktivis. Mudah-mudahan masih ingat ya, memang udah agak lama, 3 minggu lalu. 3 minggu lalu saya bercerita bahwa tujuan utama paradigma konstruktivis justru adalah untuk mencari kerangka berpikir. Jadi variabelnya belum kita temukan. Kita akan menemukan variabel justru
dari penelitian kita itu. Maka lakukanlah, apa sih? Misalnya ada orang yang menolak tadi ya, menolak bantuan gitu. Mengapa sih ada orang menolak bantuan? Maka saya akan mencari itu. Kenapa Bapak menolak bantuan? Mengapa? Lalu ketemulah saya variabel. Oh, ada variabel gengsi. Misal ya, ada variabel gengsi. Ada variabel agama. Bahwa lebih bagus memberikan ketimbang menerima. Misal saja nih. Lalu penelitian berikutnya baru saya bisa katakan bahwa lakukan penelitian positivistik dengan memasukkan variabel gengsi dan variabel agama, gitu loh. Jadi penelitian dengan pendekatan konstruktivis bisa kita pergunakan justru untuk menemukan variabelnya. Justru untuk menemukan apa sih yang saling berhubungan dengan itu. Kalau sudah ketemu variabelnya, maka lakukanlah penelitian dengan positivistik. Mas Kade agak ribut tuh. Maaf, Pak. Oke. Ya, silakan. Ada komentar lain. Gimana, Mbak Esti? Untuk pengujiannya itu seperti apa ya, Pak? Saya belum tergambarkan. Maksudnya pengujian? Penelitian konstruktivis tidak menguji. Yang menguji adalah penelitian positivistik. Berarti lebih ke eksploratif, deskriptif. Iya, betul, itu ya, Pak? betul. Konstruktivis itu lebih eksploratif, mencari variabel. Kan waktu itu kita bicarakan ya, bahwa konstruktivis itu justru untuk membangun kerangka pemikiran. Kalau positivistik, kerangka pemikirannya sudah ada. Kita tinggal menguji seberapa kuat variabel-variabel itu berhubungan. Kita bisa melihat, pakai SEM misalnya, variabel A dengan B sekian persen kekuatannya, itu bisa diukur kekuatannya. Si A pendidikannya tinggi, penghasilannya tinggi, si B tinggi. Yakin betul saya bahwa ada hubungan dengan apa namanya itu? Dengan koefisien korelasi 1, saya bisa mengatakan bahwa penghasilan dipengaruhi oleh pendidikan. Gitu, karena sudah jelas ada variabel penghasilan dan ada variabel pendidikan. Tapi kalau saya belum tahu, nggak bisa tuh. Nggak bisa kita lakukan penelitian yang positivistik untuk itu. Gitu, Mbak Esti. Kalau menguji, lakukanlah dengan positivistik. Berapa kekuatan hubungannya positivistik tuh? Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Galung. Ya. Saya ingin bertanya ini, Pak, tadi keterkaitan tadi yang teori yang Bapak tampilkan di slide dari Welles, kemudian mengaitkannya dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Itu nanti perbedaannya seperti apa ya, Pak? Apakah nanti ada sesuatu yang ditonjolkan atau yang menjadi khusus atau bagaimana? Karena jujur, kalau dari saya pribadi itu, saya memang untuk pendekatan ini lebih lemah di bidang kuantitatifnya. Begitu. Mungkin nanti bisa kasih gambaran dari Pak Juara terkait dengan teori ini, apakah nanti bisa diterapkan di kuantitatif maupun di kualitatif, dan bentuknya seperti apa ketika diterapkan di kuantitatif dan diterapkan di kualitatif itu sendiri. Dan terkait dengan tadi Pak, paradigmanya juga seperti itu Pak, pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Iya, saya ulang lagi ya, sedikit lagi. Sekali lagi. Saya tadi bercerita soal ini. Maka ceritanya adalah bahwa kalau saya meneliti dengan mempergunakan paradigma yang lebih kuantitatif, ya. Kalau saya berkuantitatif, maka logika yang paling banyak, oke, saya ulang sedikit supaya jangan keliru. Kedua logika ini dipakai. Mau Anda penelitian kualitatif ataupun kuantitatif, logika ini dipakai. Tetapi kalau Anda mau penelitian kuantitatif, mau melakukan survei, melakukan penelitian kuantitatif yang pakai uji hipotesa, maka Anda lebih capek di sini. Maka itu selalu saya katakan ya,
dulu waktu saya kuliah MPS, yang mengajar saya MPS itu Pak Bungaran Saragi. Dia bilang begini, kalau proposalmu sudah selesai, maka 80% tesismu sudah selesai. Kan sudah selesai kan? Kerangka pemikiran sudah Anda bangun, hipotesa sudah Anda bangun, cara pengukuran dan segala instrumen sudah Anda bangun, tinggal melakukan observasi. Masukkan semua ke tabel, run dipakai SPSS, jadilah. 80% sudah selesai di sini. Kalau Anda bersurvei kuantitatif. Tetapi sebaliknya, kalau Anda berkualitatif, Anda memang melakukan ini, tetapi kalau yang ada di lapangan itu berbeda dengan yang ada di sini, ya Anda buang teori yang lama itu kalau Anda berkualitatif, karena yang Anda cari adalah justru membangun kerangka pemikiran. Jadi memang berbeda logikanya. Orang kualitatif, logika di sinilah yang lebih kuat, yang lebih lama dan lebih capek, lebih melelahkan. Sedangkan orang kuantitatif linear betul ini. Dari sini ke sini selesai. Tinggal tolak H0 atau gagal menolak H0. Selesai. Gitu Mas Galung. Siap, terima kasih Pak. Oke. Saya teruskan. Karena itu, ini lebih banyak pada penelitian yang sifatnya kuantitatif. Unsur-unsurnya seperti ini. Maka itu saya katakan di sini penelitian survei. Biasanya kalau Anda penelitian survei, maka yang perlu Anda miliki inilah. Anda, seperti yang saya katakan tadi, berangkat dari teori. Teori itu akan menghasilkan beberapa konsep dan proposisi. Apa itu konsep, apa itu proposisi, nanti kita bicarakan. Lalu dari situlah Anda mempunyai variabel. Dari variabel itu Anda menurunkan hipotesis. Oke. Biar kata-kata yang rumit ini kita belakangkan saja. Kita lihat sekarang. Konsep. Konsep adalah abstraksi mengenai sebuah fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu. Jadi, kalau saya katakan misalnya sejahtera, kesejahteraan, itu adalah konsep. Kesejahteraan itu konsep. Bahagia itu konsep tuh. Itu adalah konsep. Karena itu adalah sebuah generalisasi sejumlah karakteristik. Kalau umpamanya Anda lihat orang senyum-senyum, uangnya banyak, keluarganya harmonis, utangnya nggak ada, oh dia itu orang berbahagia. Jadi kan Anda melakukan sesuatu abstraksi dari yang Anda lihat. Desanya listriknya bagus, internetnya bagus, kepala desanya pakai mobil bagus, warga-warganya sehat-sehat, segala macam ada di situ. Maka Anda katakan desanya desa makmur. Jadi, sekali lagi, konsep itu adalah abstraksi mengenai suatu fenomena. Jadi, sering sekali konsep itu ada yang sangat jelas, ada yang tidak jelas. Misalnya, kalau saya katakan tadi, oke lah, fenomena yang sering saya tunjukkan adalah soal bahagia. Atau jangan bahagia lah, sejahtera. Sering sekali kalau Anda pergi ke BPS, maka ada situ indikator kesejahteraan. Pak Kurnia tahu ini, apa itu indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan itu kalau rumahnya begini, kalau penghasilannya begini, kalau begini. Itu konsepnya. Lalu diturunkanlah konsep itu ke dalam variabel-variabel. Penghasilan, luas rumah, jumlah anak, jumlah pakaian, luas tanah, dan segala macam.
Kalau itu dekat, hubungan antara konsep dengan faktanya itu dekat, itu kita katakan konsepnya itu konsep yang jelas. Tapi ada juga konsep yang tidak jelas, itu kita katakan konstruk. Misalnya saya katakan tadi bahagia. Apa sih indikator bahagia? Kalau kita katakan indikator kesejahteraan tadi udah ada. Kalau bahagia itu apa indikatornya? Apakah kalau orang uangnya banyak, rumahnya bagus, istrinya cakep, suaminya ganteng, anak-anaknya baik-baik semua. Apakah itu jaminan dia berbahagia? Jangan-jangan ada orang mengatakan orang berbahagia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Miskin pun nggak apa-apa, pokoknya dekat dengan Tuhan. Jadi ada konstruk. Ada konstruk. Jadi konsep itu menghubungkan dunia teori dengan dunia observasi. Konsep itu menghubungkan antara observasi, abstraksi, dengan realitas. Oke, kalau masih bingung nggak apa-apa. Kalau mudah-mudahan pada slide berikutnya lebih jelas. Ini dia. Kalau kita melakukan penelitian sosial, kalau Anda melakukan survei, pasti melakukan penelitian dengan pendekatan survei, pasti Anda mempunyai beberapa konsep. Misalnya yang saya katakan tadi, konsepnya adalah konsep kesejahteraan. Itu kesejahteraan konsep tuh. Ada konsep X, ada konsep Y. Konsep itu bisa kita turunkan, beberapa konsep. Hubungan antara konsep itulah yang saya katakan sebagai proposisi. Ya, konsep adalah hubungan proposisi adalah hubungan antar konsep. Misalnya Anda pernah menceritakan, barangkali Anda pernah melihat skripsi atau tesis yang mengatakan hubungan antara keterdedahan dengan media massa, itu konsep tuh, dengan perubahan perilaku. Lalu keterdedahan dengan media massa ini diturunkan menjadi beberapa variabel. Keterdedahan dengan media massa adalah jumlah jam nonton TV, jumlah gadget yang dimiliki, frekuensi menonton, jumlah jam. Itu konsep yang satu tadi, konsep keterdedahan, diturunkan menjadi beberapa variabel. Lalu di sini perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu bisa lagi kita turunkan menjadi konsep perubahan perilaku kita turunkan menjadi misalnya perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan keterampilan. Jadi kalau kita berbicara proposisi, maka kita berbicara hubungan antar konsep. Sedangkan kalau kita sudah berbicara hubungan antar variabel, itulah yang kita katakan sebagai hipotesa. Ketika kita melakukan hubungan antara konsep, itu kita dapat dari membaca buku, membaca jurnal. Maka itu dikatakan bahwa mencari hubungan antar konsep itu adalah proses teoritisasi. Anda bisa membaca, misalnya Anda baca bukunya siapa namanya, Rogers. Anda melihat di situ, oh ya, latar belakang pendidikan, jumlah luas lahan dan segala macam itu mempengaruhi kemudahan dalam menerima inovasi. Jadi latar belakang individu, karakteristik individu mempengaruhi kemudahan dalam menerima inovasi. Apa kalau saya katakan latar belakang individu? Oh ya, di situ ada umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, luas lahan dan segala macam. Lalu kalau di sini saya katakan innovativeness,
derajat keinovasian adalah kapan dia menerima, berapa banyak yang diterima inovasinya, lalu katakanlah saat dia menerima inovasi itu saya jadikan variabel-variabel dari innovativeness. Inilah yang saya katakan proses teoritisasi ketika saya mencari hubungan antar variabel. Sedangkan kalau saya sudah bikin kerangka pemikiran, itulah yang saya katakan sebagai proses empirisasi. Karena kemudian variabel-variabel ini saya turunkan dalam definisi operasional. Umur adalah bla 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 bla. Pendidikan formal adalah bla bla bla. Yang di sini juga saya turunkan kerangka pemikirannya. Ini bukan X1, sorry, bukan X2, tapi Y1. Itu dia unsur-unsur penelitian sosial itu. Jadi Anda akan mempunyai proposisi, Anda akan mempunyai hipotesa yang tidak Anda punya kalau Anda melakukan penelitian konstruktivisme. Kalau konstruktivisme tidak ada ini. Ini adalah untuk survei. Monggo, silakan kalau ada yang mau berkomentar. Kenapa agak sepi? Pak, izin Pak. Iya, silakan Hekal. Berarti kalau dari penjelasan soal konsep dan juga proposisi ataupun tadi hipotesa tadi, kalau kita ingin mulai penelitian setelah kita tahu konsep ide besar dari penelitian itu, kita harus bisa cari konsepnya ya Pak ya, untuk nanti kita menurunkan variabel-variabelnya dulu ya Pak. Gitu. Tapi gimana sih Pak langkah kita untuk bisa menentukan konsep bahwa penelitian ini bisa berjalan nih? Kadang-kadang kan kita ada yang suka berpikir bahwa konsepnya suka terlalu berlebihan gitu ya Pak. Langkah yang praktis untuk bisa menentukan konsep supaya nanti penelitian-penelitian kita ini bisa berjalan sesuai dengan goals kita seperti apa Pak? Gini Haikal, saya tidak tahu tema penelitianmu, tapi karena kamu di Green TV, saya bayangkan gitu ya, saya bayangkan kamu mau meneliti soal dampak menonton Green TV terhadap perilaku masyarakat desa, misalnya seperti itu ya. Contoh mudah saja itu. Maka Anda berpikir soal dampak media, maka Anda bacalah buku-buku soal media misalnya. Maka Anda bisa dibilang, oh ya kalau gitu, kalau saya mau berbicara soal media, saya sih nggak tertarik lah lewat desa. Saya tertariknya melihat medsos, misalnya. Saya lebih tertarik melihat medsos. Oh ya, Anda baca lagi tentang medsos. Lebih dalam lagi kan, kalau tadi media semua, sekarang Anda mau bicara soal medsos. Oh, Anda baca cerita medsos, oh ternyata isu yang paling besar di medsos itu adalah hoax misalnya. Lebih sempit lagi kan, sudah kan? Oke. Kalau gitu, yang mau saya teliti adalah siapa dan apa dampak hoax. Misal nih, Anda mulai sudah bercerita ke situ, lebih fokus lagi kan? Tadi media, kemudian media sosial, kemudian hoax. Makin sempit. Lalu Anda, dia lihat, ternyata ada persoalan nih, hoax nih. Saya meneliti siapa sih yang melakukan hoax. Ada nggak hubungan antara pendidikan dengan melakukan hoax? Nah, kan udah bisa lihat tadi ya. Tadinya mula-mula saya melihat konsep, lalu saya turunkan menjadi variabel. Variabelnya adalah pendidikan dan menyebarkan hoax. Udah bisa lihat tuh, dari mulai teori ke proposisi ke hipotesis. Dari teori ke konsep ke variabel. Begitu cara kita bekerja. Jadi semuanya itu datang dari membaca. Apa yang kita baca tentang topik yang kita inginkan.
Atau Anda mau berbicara soal literasi digital. Ada nggak hubungan antara literasi digital dengan pendidikan? Apa sih literasi digital itu kan konsep tuh, besar tuh. Literasi digital mau saya turunkan menjadi misalnya frekuensi mengakses internet, kemudian frekuensi memproduksi, frekuensi berbagi, frekuensi macam-macam Anda bukan. Dari konsep literasi digital Anda turunkan variabel. Itu satu, misalnya itu Anda masukkan Y. Lalu Anda menduga bahwa literasi digital itu dipengaruhi oleh karakteristik individu. Apa ya kira-kira karakteristik individu yang mempengaruhi literasi digital? Oh, barangkali pendidikan. Tapi barangkali juga bukan pendidikan saja, tapi apa namanya itu, jumlah uang yang dikeluarkan untuk beli pulsa. Lebih banyak uang diberikan untuk beli pulsa, lebih literate dia. Jadi Anda cari dari konsep, di sini konsepnya adalah karakteristik individu. Kalau saya kembalikan ke gambar tadi ya, kalau saya kembalikan ke gambar ini, maka Anda bisa membuat konsepnya di sini, konsep X-nya di sini adalah karakteristik individu, konsep Y-nya adalah literasi digital. Apa dari karakteristik individu, apa yang menjadi variabelnya? Anda turunkanlah. Ada X1 pendidikan, X2 umur, X3 jumlah pulsa, X4 jumlah gadget yang dimiliki. Jadi dari konsep karakteristik individu, Anda sudah punya 4 variabel. Dan dari mana datang variabel itu? Bukan dari lamunan, itu datang dari bacaan. Lalu tadi literasi digital. Oke, saya baca buku-buku konsep literasi digital. Konsep literasi digital sebagai konsep Y. Lalu saya turunkan itu menjadi variabel. Apa ya literasi digital itu? Oh, jumlah mengakses satu. Frekuensi mengakses, frekuensi berbagi, kemampuan untuk tahu mana hoax, mana tidak, kemampuan untuk memproduksi. Itulah yang saya katakan sebagai variabel-variabel Y. Ada 7 variabel misalnya saya buat. Lalu masing-masing variabel itu saya buat definisi operasionalnya. 4 tadi di sini. Dari 4 itu saya bikin definisi operasionalnya. Maka inilah saya katakan, ketika saya membaca-baca soal apa itu karakteristik individu, apa itu literasi digital, itulah proses teoritisasi. Ketika saya menurunkan variabel, itu masih empirisasi, tapi sudah mulai, itu masih teoritisasi, tapi sudah mulai ada empirisasinya. Karena saya sudah mulai berpikir bagaimana cara mengukurnya. Gimana ya cara mengukur umur? Bagaimana cara mengukur frekuensi melihat, frekuensi mengakses internet? Bagaimana saya mengukur jumlah memproduksi? Itulah yang saya katakan sebagai tahap empirisasi. Begitu dia. Jadi memang itu semuanya datang dari bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk membaca dan mensintesa apa yang kita baca tadi. Begitu, Haikal. Oke, ada lagi? Masih pusing? Tanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Eri, Pak. Nah. Misalkan saya kan topik penelitian saya kan tentang pola komunikasi, Pak, pada program kawasan mandiri pangan ataupun KMP kawasan mandiri pangan. Itu rencana saya kan meneliti pola komunikasi yang ada di program tersebut, baik itu dari lembaganya, lembaga keuangan mikronya maupun penyuluh pendampingnya, Pak. Silakan. Menggunakan dana dari kawasan
dari pangan ini, serta kredibilitasnya dengan pola komunikasinya, hubungan karakteristik dengan pola komunikasinya. Kemudian selanjutnya ingin meneliti juga sejauh mana keberhasilan program tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait masalah variabel nih Pak, apakah ada batasan variabel Pak, jumlah batasannya minimal berapa ataupun seperti apa Pak? Agak kurang paham Pak. Terima kasih. Oke, jadi kalau saya baca apa yang Anda katakan, kalau saya dengar apa yang Anda katakan, Anda punya 3 konsep yang ingin dihubungkan. Kalau saya dengar tadi ya, konsep yang pertama adalah karakteristik individu. Anda menduga, konsep yang kedua adalah Anda menduga bahwa ada hubungan antara karakteristik individu dengan pola komunikasi. Lalu Anda menduga konsep yang ketiga adalah ada hubungan antara pola komunikasi tadi dengan keberhasilan. Itu semuanya baru berupa konsep. Ya kan? Konsep-konsep tadilah Anda baca lagi buku tentunya. Sekarang Anda cari buku yang menghubungkan antara karakteristik individu dengan pola komunikasi. Oh ya, si Rogers bilang begini bla 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 bla. Lalu terbuktilah bahwa bukan terbukti. Berhipotesalah Anda bahwa karakteristik individu mempengaruhi pola komunikasi. Anda cari lagi bahwa pola komunikasi berpengaruh terhadap keberhasilan. Anda cari lagi bukunya. Mainkan itu di tinjauan pustaka. Maka kalau itu sudah clear betul, Anda melihat hubungan antara karakteristik individu, pola komunikasi, dan keberhasilan, amin. Sudah selesai satu tahap untuk tahap teoretisasi selesai. Lalu teruskan, apa kira-kira yang menjadi karakteristik individu? Dari konsep karakteristik individu, Anda turunkan menjadi variabel-variabel. Apa variabelnya? Oh iya, Rogers pernah bilang bahwa lama berusaha tani berpengaruh nih. Ada orang mengatakan ikut pelatihan atau tidak berpengaruh ini. Oh, karena ini pola komunikasi, maka jarak rumah ke rumah penyuluh masuk nih. Anda carilah itu semua, variabel-variabel itu. Lalu masuklah lagi Anda kepada pola komunikasi. Apa pola komunikasi? Waduh, rumit juga ini konsep ini, pola komunikasi. Baca lagi buku pola komunikasi. Oh, yang saya maksud dengan pola komunikasi adalah frekuensi bertemu dengan kelompok, bertemu dengan tokoh-tokoh tani, bertemu dengan ini, membaca surat kabar, mendengarkan radio, segala macam. Itu yang saya maksud dengan pola. Jadi Anda bikin definisi, Anda menurunkan pola komunikasi itu menjadi variabel-variabel. Lalu Anda ukur lagi, oh ternyata yang namanya keberhasilan itu apa ya? Keberhasilan buat saya sih gampang sajalah. Berapa luas tanah dia dan berapa berapa banyak tanaman yang bagus, berapa tanaman yang tidak bagus. Misalnya seperti itu ya. Itu saya sembrono aja ngomongnya. Lalu cari hubungannya. Kalau Anda tanyakan berapa variabel yang diperlukan, itu tidak bisa saya jawab. Tentu saja berapa variabel yang diperlukan itu sesuai dengan tinjauan pustaka Anda. Lagi-lagi teori bilang apa tentang hal itu. Ini kadang-kadang di sini kita gagal. Teori bilang 10, Anda pilih 3. Kenapa Anda pilih 3? Yang 7 susah Pak. Ya ngawur lah kalau alasannya adalah karena susah lalu ditinggalkan. Ngawur itu namanya. Kalau kalau nggak mau susah, mudah itu. Masuk sesuai teori berarti Pak ya? Betul. Ya. Teori yang mengatakan. Gitu cara bekerjanya. Dan nanti melanjut lagi kan, berapa jumlah sampelnya? Kalau kamu tanyakan seperti itu sesuai dengan jumlah variabel kan? Ada orang bilang bahwa jumlah sampel itu harus 5 kali jumlah variabel. Kalau Anda punya 10 variabel, maka sampel Anda 5 kali 10, paling sedikit 50, supaya tidak ada sel kosong. Itu.
cara bekerjanya. Pak, izin Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Heka. Sebenarnya Pak Juara, kalau untuk kita menyusun tesis ini, apakah ada batasan-batasan dalam kita menentukan judul ataupun topik Pak? Kan kaitannya kan tentang tetap harus ada pembangunan gitu ya Pak. Apakah harus yang berhubungan secara langsung dengan pertanian atau seperti apa ini Pak? Karena saya masih ragu dan bimbang nih Pak untuk menentukan topik Pak. Kalau saya dan Bu Titi menyepakatinya kayak begini, bahwa topikmu itu komunikasi pembangunan, kan begitu ya? Apa itu pembangunan? Jadi kalau saya mendefinisikannya mudah. Mendefinisikannya adalah komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang bertujuan untuk kesejahteraan audiens. Jadi saya tidak mau membimbing orang yang mau meneliti soal iklan sampo. Mengapa? Karena iklan sampo itu kepentingannya adalah kepentingan pemilik sampo. Tapi saya mau meneliti misalnya iklan layanan masyarakat tentang vaksinasi. Saya mau meneliti itu. Karena iklan layanan masyarakat tentang vaksinasi, tujuannya adalah supaya orang lebih sejahtera setelah divaksin. Mau kemana perginya? Nggak usah pertanian. Enggak lah. Ada komunikasi kesehatan yang sangat populer akhir-akhir ini di KMP. Yang populer juga adalah komunikasi keluarga. Beberapa kakak kelas Anda meneliti justru misalnya bagaimana ketahanan keluarga. Itu menjadi satu topik yang banyak diteliti sekarang. Soal keluarga. Soal gadget dalam keluarga. Itu banyak yang teliti itu. Silakan saja. Jadi selama proses komunikasi itu kepentingannya adalah untuk kepentingan audiens, bukan kepentingan si pemilik program, monggo silakan. Berarti memang tidak ada suatu keharusan harus serta-merta secara direct berhubungan dengan pertanian ya Pak ya? Oh, enggak. Oke. Baik, kita bukan program studi pertanian. Pak, boleh izin Pak, masih silakan. Dengan Bang Haikal. Nah, kadang kita dituntut sebagai pasca KMP Pak, nih kadang ada 11-12 lah Pak dengan penyuluhan Pak. Nah, yang membedakan dasar dari KMP dengan penyuluhan untuk membuat suatu penelitian apa ya Pak ya? Pertanyaanmu menarik. Apa sih? Saya nggak tahu. Kalau Anda tanya sama saya soal itu, saya tidak tahu. Yang jelas, ketika saya membuat tesis, membimbing disertasi di KMP, maka saya minta yang dimainkan adalah variabel-variabel komunikasi. Itu dia. Bahwa orang penyuluhan juga memakai variabel-variabel komunikasi, terserah mereka. Tapi misalnya mereka bisa meneliti soal dinamika kelompok ANSI. Monggo, di sana bisa itu. Tapi kalau di sini, kalau Anda bicara dinamika kelompok, maka dinamika kelompok yang Anda ukur adalah variabel-variabel komunikasi dalam dinamika kelompok tersebut. Dimainkan variabel komunikasinya gitu. Apa itu variabel-variabel komunikasi? Udah tahulah kalian bagaimana variabel-variabel komunikasi diterima. Di situ ada persoalan media, di situ ada persoalan audiens, di situ ada persoalan sumber, di situ ada persoalan pesan. Itu kita mainkan gitu. Itu tidak wajib dipakai kalau di penyuluhan. Di penyuluhan Anda bisa berbicara soal dinamika, seperti saya contohkan tadi, dinamika kelompok. Nggak ada variabel komunikasi di situ. Nggak apa-apa, karena memang kawan-kawan di PPN lebih mengutamakan soal penyuluhannya. Monggo, ada lagi? Saya, Pak. Iya, silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi kan kata Bapak untuk menentukan variabel itu kan dari konsep dulu,
Terus ke variabel itu kan berdasarkan teori-teori ya Pak ya, contohnya kayak Rogers. Bagaimana Pak kalau dari konsep ke variabel-variabel itu berdasarkan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya dan hasil jurnal. Karena kan sering di hasil penelitian di belakangnya kan ternyata variabel ini itu mempengaruhi apakah bisa dari situ juga, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, makasih Nadia. Sebenarnya kalau Anda baca jurnal yang benar tentunya, bukan jurnal abal-abal, jurnal itu pasti memainkan variabel, kan begitu ya? Pasti memainkan variabel. Dan kalau jurnalnya benar, ada teori di belakang variabel-variabel itu. Ada itu, pasti ada. Nah, sering sekali memang kita ada juga sih penelitian yang kayaknya variabel itu datang dari langit gitu. Tiba-tiba entah kemana tinjau pustakanya, tiba-tiba ada karakteristik individu gitu. Nggak pernah dibahas karakteristik individu di tinjauan pustaka. Tiba-tiba muncul karakteristik individu di apa namanya itu di kerangka pemikiran. Itu yang saya katakan sebagai variabel yang datang dari langit gitu. Jangan seperti itulah. Anda bacalah apa namanya itu buku yang lebih babon, yang lebih induk gitu. Seperti saya katakan tadi, kalau kita berbicara inovasi, adopsi, barangkali saya tidak salah kalau saya katakan bahwa buku-buku seperti Rogers menjadi buku yang wajib dibaca. Kalau Anda mau bicara soal komunikasi kesehatan, ada buku ilmu komunikasi kesehatan yang perlu dibaca. Kalau Anda mau meneliti soal ketahanan keluarga, ada bukunya. Pasti ketemu di situ variabelnya nanti. Pasti ketemu variabelnya. Ketemu konsepnya juga. Gitu. Baik Pak, berarti harus teori besarnya ya, karena kan sebelum misalnya bikin proposal kan pasti diminta harus mengumpulkan, harus baca-baca misalnya minimal 30 jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya kayak gitu Pak. Ya itu justru tujuannya itu Nadia. Tujuannya adalah supaya Anda benar-benar meneliti sesuatu yang bukan karena mimpi gitu. Bukan datang dari langit gitu. Kayaknya seru ini kalau saya teliti karakteristik individu. Apa karakteristik individu? Entah apa aja lah. Suka-suka saya gitu. Kan jadi lucu kalau kayak gitu. Tapi kalau Anda mulainya dari membaca, itu pasti ketemu teorinya. Pasti ketemu. Baik Pak, terima kasih. Oke, kalau tidak ada, saya teruskan dengan yang lebih gampang sekarang. Kalau tadi mungkin agak sepet-sepet gitu, sekarang saya teruskan dengan yang lebih mudah lah. Supaya kalian bisa tidur nanti malam. Kalau kita bikin yang berat-berat terus, susah tidurnya. Oke, lalu orang mulai mainnya, pertanyaannya adalah kuantitatif atau kualitatif? Oke. Saya mau jelaskan sedikit ya. Kalau Anda baca bukunya siapa namanya itu? Kok lupa saya namanya. Dia bilang bahwa kualitatif dan kuantitatif itu adalah paradigma. Biarlah dia di situ. Biarlah dia. Creswell. Kalau Anda baca bukunya Creswell, itu agak populer buku Creswell karena dia mengutarakan soal mixed method. Tapi dia tidak konsisten juga karena di beberapa tempat dikatakan bahwa kualitatif dan kuantitatif itu adalah method. Tapi di beberapa tempat dikatakan itu sebagai paradigma. Nah, dia barangkali bab 3-nya dulu waktu skripsi, nggak tahu saya. Biasanya anak SKPM itu memulainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikuatkan oleh data kualitatif. Saya protes besar-besaran itu. Kalau saya pengujinya pasti saya dibikin babak belur itu. Apa arti pendekatan, apa arti data. Oke, saya lebih suka mengatakan bahwa kuantitatif dengan kualitatif itu adalah pendekatan, bukan paradigma. Kalau paradigma yang sudah kita bicarakan 4 minggu lalu. Dari positivistik, kritis, dan segala macam. Lalu orang bertanya, mau kualitatif atau kuantitatif? Oke, monggo lah. Yang jelas kita akan bisa melihat di sini ini adalah persoalan pendekatan, bukan soal data.
sekali lagi ya, ini bukan soal data. Karena pendekatan kuantitatif juga bisa mendapatkan data kualitatif. Pendekatan kualitatif juga bisa mendapatkan data kuantitatif. Oke, kalau Anda bicara soal pendekatan kualitatif, kalau kita berbicara pendekatan kualitatif, maka kita berbicara soal apa namanya itu? Kita berbicara soal beberapa asumsi dasarnya. Asumsi dasarnya adalah realitas sosial adalah fakta subjektif. Barangkali Anda langsung teringat dengan paradigma konstruktivis ketika membaca ini. Dan betul, paradigma konstruktivis itu sangat erat hubungannya dengan penelitian yang berpendekatan kualitatif. Karena realitas sosial adalah subjektif. Beda dengan positivistik yang realitas sosial itu adalah fakta objektif. Seperti yang saya katakan beberapa minggu lalu, di positivistik orang bisa diukur semuanya. Sikapnya diukur, pengetahuannya diukur, karena dia adalah objek yang bisa diukur. Sedangkan kalau kita penelitian kualitatif, maka itu tidak bisa diukur. Dia punya konstruk, dia punya tafsir sendiri, dia punya konstruk sendiri tentang dirinya. Sehingga penelitian selalu syarat nilai, nggak bisa bebas nilai. Kalau waktu penelitian, kalau Anda dari lulusan agronomi misalnya, atau dari tanah, atau dari fisika, maka ini adalah hukum yang pertama dan terutama. Bahwa penelitian tidak boleh berpihak. Dia tidak boleh memihak pada siapapun. Dia tidak boleh value free. Dia tidak boleh terikat dengan value. Harus netral. Jadi orang kualitatif selalu melihat realitas sosial harus dipahami dari sudut pandang subjek peneliti, bukan dari sudut pandang saya. Saya tidak bisa mengatakan, oh dari segi wajahmu Kurnia, kami itu orang sejahtera. Karena kamu cukup wajahmu itu berminyak dan penuh gitu. Orang sejahtera ini. Nggak bisa seperti itu. Kalau mau saya tahu Kurnia itu sejahtera atau tidak, saya tanya dia. Nggak bisa saya katakan si ini tuh menderita karena wajahnya begini. Nggak bisa saya katakan seperti itu. Itu dia kalau kita berbicara penelitian kualitatif. Karena kita memandang realitas sosial itu dari sudut pandang orangnya. Saya tidak bisa mengatakan miskin, seseorang miskin. Atau seperti tadi kalau saya kaitkan dengan Harry tadi, misalnya saya mau bicara soal berhasil. Kalau saya akan mengevaluasi sebuah proyek pertanian dengan positivistik, maka berhasil saya buat sendiri kriterianya. Kalau hasilnya, misal saja nih, kalau hasil pertaniannya itu 7 ton per hektar, saya katakan dia berhasil. Kalau 6 ton, saya katakan dia gagal. Nggak bisa saya bilang, kamu hasilnya berapa? 3 ton per hektar. Kamu gagal. Berhasil, gagal kamu. Saya akan bilang seperti itu. Kalau dia katakan, enggak, menurut saya nggak gagal. Saya 3 ton per hektar, tapi saya sambil happy sekali mengerjakan ini. Nggak bisa saya katakan seperti itu. Karena sudut pandangnya adalah sudut pandang dari peneliti. Kalau saya pakai positivistik. Kalau saya pakai konstruktivis atau kualitatif, saya akan berkata, menurut kamu berhasil atau tidak? Karena ada juga panen orang yang sudah tinggi tapi dia nggak suka, rasanya nggak enak. Di beberapa tempat orang tidak mau menanam padi varietas unggul karena rasanya tidak enak. Dia merasa itu nggak gagal, walaupun orang lain mengatakan itu berhasil. Jadi realitas sosial harus dipahami dari sudut pandang si peneliti, subjek peneliti. Itu ciri utama penelitian kualitatif.
Sehingga kalau saya melakukan penelitian kualitatif, maka saya memusatkan perhatian pada manusia dalam kawasan bahasa dan peristilahannya sendiri. Saya terus terang saja tidak percaya kalau ada orang yang tidak mengerti bahasa Jawa meneliti kualitatif pada masyarakat Jawa yang hanya bisa bahasa Jawa. Kalau kuantitatif bisa. Karena saya tanya berapa hektar sawahmu? 5 hektar. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Batak. Sama saja 5 hektar itu. Tapi kalau kita kualitatif, misalnya kita pernah bicara soal miskin. Miskin itu kan bahasa Arab ya. Fakir, miskin itu dari bahasa Arab. Ketika kita mencoba melihatnya dari bahasa Jawa, ternyata orang Jawa konsep miskinnya agak beda. Mereka mengatakan sebagai cukup dan tidak cukup. Jadi bahasa menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif. Ada aspek subjektif yang hanya bisa dilihat dari segi bahasa. Seperti pernah saya berikan contoh, ketika orang Jawa mengatakan bagus, belum tentu itu bagus. Nggih, belum tentu itu nggih. Karena orang Jawa tidak mau menyakiti hati orang lain. Sehingga kalau dia pun tidak setuju, dia akan berkata, ya tapi lain senyumnya untuk mengatakan tidak itu. Dia tidak katakan tidak. Sehingga penelitian kualitatif melihat bahwa hubungan antara peneliti dengan peneliti adalah hubungan antara subjek dengan subjek. Bukan seperti orang kuantitatif yang melihat yang diteliti itu adalah objeknya. Karena di sana hubungannya adalah subjek dengan objek. Saya peneliti subjek, dengan orang yang saya teliti itu adalah objek. Yang tergeletak di situ saya akan teliti. Nah, inilah kalau sering sekali orang mengatakan sebagai emik dan etik. Penelitian kuantitatif itu biasanya etik. Sedangkan penelitian kualitatif dikatakan sebagai penelitian emik. Bagaimana orang setempat, orang dalam yang diteliti itu mengemukakan sesuatu. Di sosiologi ini lama antara Max Weber dengan Durkheim. Durkheim itu sangat kuantitatif, sedangkan Weber itu sangat kualitatif. Ketika Durkheim merumuskan soal soal solidaritas mekanik dan solidaritas organik, dia penelitiannya sangat kuantitatif. Sedangkan Max Weber mempelajari motif. Apa motif orang melakukan sesuatu? Itu sangat kualitatif. Ini dia. Silakan dilihat apa perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif itu. Seperti kita diskusikan tadi, orang kuantitatif itu sangat deduktif. Teori lalu observasi. Teori, observasi. Sedangkan orang kualitatif, observasi baru teori. Observasi baru teori. Logika yang di kiri di kanan tadi itu berbeda dia. Orang kualitatif sangat naturalistik, melihat apa adanya. Sedangkan kuantitatif itu manipulatif. Mengapa saya katakan manipulatif? Ya, orang ditanyain, lalu digolong-golongkan pendapatnya, tinggi, sedang, rendah, baik, sangat baik, kurang baik. Kita yang menggolong-golongkan, sehingga dikatakan sebagai manipulatif. Penelitian kualitatif sangat subjektif. Sedangkan kuantitatif, dia menjadi objektif. Yang saya ingin, ini sudah kita bicarakan minggu lalu, kuantitatif itu sangat reduksionis,
sedangkan orang kualitatif sangat holistik. Saya mau ke sinilah, yang a priori dan a posteriori. Mengapa dikatakan kuantitatif itu sangat a priori? Anda sudah merumuskan hipotesa. Hipotesa itu kan a priori, bahwa penghasilan dipengaruhi oleh pendidikan. Anda udah tutup mata, yang Anda lihat adalah penghasilan dan pendidikan. Penghasilan, pendidikan. Anda tutup mata, a priori sudah. Sedangkan orang kualitatif tidak, dia sangat a posteriori. Dia tidak punya pendapat apa-apa. Datang saja ke subjek penelitian dan berbicara soal penghasilan. Cerita saja, oh penghasilan saya begini, bla 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 bla. Di luar penghasilan pun juga dibicarakan, di luar pendidikan juga dibicarakan, sehingga dia lebih holistik karena dia a posteriori. Karena itu dikatakan tadi bahwa kualitatif itu menjadi sangat fleksibel, sedangkan kuantitatif itu sangat baku. Linier dia, kalau Anda berkuantitatif dia. Ada proposal, tambah data, jadilah sudah. Sedangkan kalau kualitatif tidak seperti itu, dia sangat fleksibel, bisa berubah kapan saja. Sehingga kalau Anda meneliti dengan kuantitatif, seperti yang saya katakan tadi, Anda punya teori itu dirumuskan dalam kerangka pemikiran, lalu cari data, lalu Anda uji. Hipotesanya ditolak atau tidak ditolak. Itu saja. Linear dia. Sedangkan kalau orang kualitatif, itu asal muasalnya adalah dari data. Data itulah kemudian disusun menjadi konsep atau hipotesa. Ini tadi pertanyaan saya untuk Mbak Esti. Karena variabelnya belum tahu kan? Variabelnya belum tahu, justru kita mencari data ke lapangan untuk mencari variabel. Lewat data itulah kita menyusun hipotesanya. Kalau di sini dari teori kita menyusun hipotesa. Kalau di sini dari data kita menyusun hipotesa. Lalu teori menerangkan data. Terbalik, berbeda sekali dengan penelitian kualitatif, dengan kuantitatif. Yang teori itu kita terima atau kita. Jadi tujuan utama dari kuantitatif adalah falsifikasi. Kalau di kualitatif, teori kita cari untuk menerangkan datanya. Berbeda sekali.